Para ilmuwan baru saja mengurutkan DNA dari kulit hewan berusia 2000 tahun yang digunakan untuk gulungan laut mati. Studi tahun 2020 oleh Dr. Noam Mizrahi di Universitas Tel Aviv membuktikan bahwa perkamen tersebut berasal dari domba dan sapi yang bukan penduduk asli gurun Yudea. Ini berarti perpustakaan tersebut bukanlah koleksi pribadi sekte lokal, melainkan arsip pengetahuan global yang dikirim dari seluruh dunia kuno. Berlanggananlah sebelum Anda melanjutkan, ini adalah jenis video yang terkubur begitu saja. Hewan-hewan ini mengungkap jaringan tersembunyi dari informasi yang hilang. Gua Qumran terletak di pantai barat Laut Mati. Ini adalah lanskap yang dipenuhi garam dan batu kapur. Antara tahun 1947 dan 1956, para peneliti menemukan 972 naskah terpisah di 11 gua ini. Kebanyakan orang percaya bahwa gulungan-gulungan ini ditulis oleh sekelompok kecil biarawan yang disebut Esen. Buku-buku sejarah menggambarkan mereka sebagai sekte terpencil yang hidup di padang pasir. Mereka konon melarikan diri dari masyarakat untuk hidup dalam keheningan. Cerita ini sederhana, namun kemungkinan besar juga salah. Ilmu pengetahuan modern telah mengubah peta dunia kuno. Dr. Noam Mizrahi, peneliti di Universitas Tel Aviv, memimpin tim yang menghabiskan waktu 7 tahun untuk menguji DNA fragmen gulungan. Mereka menemukan bahwa sebagian besar perkamen terbuat dari kulit domba, tetapi sebagian lainnya terbuat dari kulit sapi. Sapi tidak dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan kaya garam di laut mati. Mereka membutuhkan air tawar dan rumput dalam jumlah besar. Hewan-hewan ini dipelihara jauh di utara, di perbukitan hijau Galilea atau kota-kota di pesisir. Ini bukanlah sejarah penjairan. Ini adalah catatan terdokumentasi selama 70 tahun yang bertemu dengan genetika abad ke-21. Data menunjukkan bahwa buku-buku ini melakukan perjalanan ratusan mil. Buku-buku itu tidak ditulis oleh beberapa orang di dalam gua. Buku-buku itu dikumpulkan dari seluruh kekaisaran Romawi dan disembunyikan bersama demi alasan keamanan. Penemuan ini mengubah skala apa yang sedang kita lihat. Kita tidak sedang melihat catatan harian lokal. Kita sedang melihat gudang ide-ide paling berbahaya di dunia. Gulungan-gulungan itu bertahan selama 2000 tahun karena gua-gua tersebut adalah ruang hampa alami. Udaranya kering. Panasnya konstan. Ini mengawetkan tinta dan kulit. Sebagian besar teks yang kita miliki saat ini adalah salinan dari salinan. Teks-teks itu telah diedit oleh raja-raja dan disaring oleh dewan-dewan gereja. Tetapi gulungan-gulungan ini dibekukan dalam waktu pada tahun 68 Gulungan-gulungan ini mewakili versi iman yang sudah ada sebelum struktur gereja modern dibangun. Gulungan-gulungan ini menunjukkan pemikiran yang beragam, tidak rapi, dan kompleks yang kemudian diratakan oleh sejarah. Gulungan laut mati berisi versi-versi Alkitab yang lebih tua dari salinan lainnya di bumi. Beberapa halaman memiliki kata-kata yang berbeda dari yang Anda baca pada hari Minggu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda percaya bahwa Alkitab tetap sama persis selama 2000 tahun, atau apakah Anda pikir ada hal-hal yang diubah sepanjang jalan? Saya membaca setiap komentar. Dan yang satu ini akan memecah suara. Qumran, musim dingin 1947. Seorang remaja Badui berusia 15 tahun bernama Muhammad Edhadhib mengikuti seekor kambing yang tersesat melintasi tebing-tebing terjal. Matahari memantul di batu kapur putih. Dia melihat sebuah lubang kecil di permukaan batu, sebuah lubang yang hampir tidak cukup lebar untuk seorang pria. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Dia mengharapkan suara batu jatuh. Sebaliknya, dia mendengar suara retakan tajam tembakar yang peka. Muhammad memanjat ke dalam. Udaranya sejuk dan berbau debu serta tanah tua. Dia melihat beberapa kendi tanah liat tinggi berdiri di dinding gua. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh keramik yang dingin. Dia membuka tutupnya. Di dalamnya, dia menemukan bundelan-bundelan kulit yang terbungkus kain lenan. Kain lenan itu hitam karena usia dan lengket karena lilin yang membusuk. Dia tidak sedang melihat emas. Dia sedang melihat kulit. Dia membawa 3 gulungan kembali ke kemahnya. Dia tidak tahu bahwa dia memegang naskah-naskah Ibrani tertua yang pernah ditemukan.
Dia tidak tahu bahwa halaman-halaman ini pada akhirnya akan bernilai jutaan dolar. Baginya, itu hanyalah kulit tua. Dia menggantungkannya di tiang tenda. Selama berminggu-minggu, asap dari api unggun dapur membubung di atas kata-kata kuno itu. Kulitnya menjadi lunak karena panas. Akhirnya, dia menjualnya ke seorang pedagang barang antik di Bethlehem senilai 25 dolar. Ini adalah saat pintu terbuka. Bukan tim profesor atau misi pemerintah yang menemukannya. Itu adalah seorang remaja yang sedang mencari kambing. Detail ini penting. Ini berarti gulungan-gulungan itu tidak ditemukan di lingkungan yang terkendali. Gulungan-gulungan itu ditemukan oleh orang-orang yang untuk siapa gulungan itu ditulis, orang biasa. Pada saat para arkeolog tiba pada tahun 1949, perlombaan telah dimulai. Dr. Roland de Vos, seorang pendeta dan arkeolog Prancis, memimpin penggalian resmi pertama. Dia menghabiskan berbulan-bulan berlutut di tanah. Dia menyaring lapisan kotoran burung dan puing-puing. Dia menemukan ribuan fragmen kecil. Beberapa seukuran kuku jari. Beberapa rapuh seperti daun kering. Pikirkan tentang apa artinya itu. Selama 20 abad, kata-kata ini berada dalam kegelapan total. Kata-kata itu selamat dari bangkit dan runtuhnya Roma. Kata-kata itu selamat dari perang salib. Kata-kata itu selamat dari kelahiran dunia modern. Kata-kata itu menanggus sebuah bata menggentam kendi. Setiap fragmen harus dibersihkan dengan sikat lembut dan minyak halus. Para cendekiawan harus menyusunnya seperti teka-teki raksasa yang mustahil. Mereka berharap menemukan salinan Alkitab yang sudah mereka kenal. Mereka berharap menemukan konfirmasi tradisi mereka sendiri. Tetapi ketika para cendekiawan mulai menerjemahkan fragmen pertama kitab Henoch dan aturan komunitas, suasana di laboratorium berubah. Tulisannya jelas, tintanya gelap, tetapi pesannya adalah sesuatu yang tidak siap didengar dunia. Hasil DNA membuktikan bahwa gulungan-gulungan itu adalah kumpulan pengetahuan dunia, bukan perpustakaan sekte lokal. Tetapi ketika para peneliti mulai membaca teks yang sebenarnya, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Mereka menemukan bahwa dunia kuno memiliki banyak versi dari kitab-kitab suci yang sama. Di Gua 4 saja, para arkeolog menemukan 157 fragmen berbeda dari kitab Mazmur. Beberapa cocok dengan Alkitab yang kita miliki saat ini. Yang lainnya berisi Mazmur yang telah hilang selama 2000 tahun. Ini adalah subreflation pertama. Alkitab bukanlah sebuah kitab tunggal yang sudah selesai pada zaman Yesus. Alkitab adalah kumpulan yang care dan hidup. Dr. Emmanuel Toff, profesor di Universitas Ibrani Yerusalem, telah menghabiskan 50 tahun menganalisis perbedaan-perbedaan ini. Dia menyimpulkan bahwa versi standar Alkitab yang digunakan saat ini hanyalah salah satu dari banyak pilihan yang tersedia pada saat itu. Gulungan-gulungan itu menunjukkan bahwa orang-orang kuno menerima variasi ini tanpa konflik. Mereka tidak melihat firman Tuhan sebagai sesuatu yang statis dan beku. Mereka melihatnya sebagai sebuah percakapan. Tetapi bukan itu yang menghentikan orang. Ini dia. Gulungan-gulungan itu berisi kitab-kitab yang kemudian dilarang atau dihapus oleh gereja. Yang paling terkenal adalah kitab Henoch. Sebelum gulungan-gulungan itu ditemukan, Henoch hanya dikenal melalui beberapa terjemahan di Ethiopia. Para cendekiawan barat menganggapnya sebagai tambahan yang terlambat, sebuah fiksi. Gelungen lot mati membuktikan mereka salah. Mereka menemukan 10 salinan Henoch di gua-gua, beberapa di antaranya berasal dari tahun 200 SM. Ini berarti orang-orang yang menulis perjanjian baru membaca Henoch. Mereka mengutipnya. Mereka percaya itu adalah kitab suci. Sebelum kita sampai pada apa yang dikatakan gulungan tentang masa depan dan mengapa lembaga-lembaga tertentu menjadi diam ketika hasil DNA dipublikasikan, berlanggananlah sekarang. Jika Anda belum berlangganan, lakukan sekarang. 2 menit berikutnya mengungkapkan bagian dari gulungan yang menggambarkan abad kita ini dengan ketepatan yang mengerikan. Anda harus hadir di sini untuk ini. Kitab Henoch menggambarkan prong antara terang dan kegelapan. Kitab ini berbicara tentang para pengawas, makhluk yang turun ke bumi dan mengubah DNA manusia. Bagi pembaca modern, ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Bagi para cendekiawan pada tahun 1950, ini adalah masalah.
Ini menunjukkan bahwa fondasi agama Barat jauh lebih misterius dan kompleks daripada yang diberitahukan kepada publik. Kemudian datanglah subreflation kedua. Gulungan perang. Naskah ini menggambarkan pertempuran terakhir antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Itu bukanlah pertempuran metaforis. Itu adalah manual teknis. Ini mencantumkan usia pasti para prajurit. Ini menggambarkan prasasti pada tombak mereka. Ini memberikan garis waktu 40 tahun untuk konflik global. Para cendekiawan menyadari bahwa orang-orang yang menyembunyikan gulungan ini bukan hanya biarawan. Mereka adalah revolusioner. Mereka bersiap untuk peristiwa akhir dunia yang mereka yakini sudah dekat. Temuan ketiga adalah yang mengubah segalanya. Ini disebut fragmen Anak Allah berlabel 4Q246. Potongan perkamen kecil ini ditulis beberapa dekade sebelum Perjanjian Baru. Namun, ia menggunakan gelar yang persis sama yang kemudian digunakan untuk Yesus, Anak Allah, dan Anak yang Maha Tinggi. Ini menciptakan gelombang kejut intelektual yang besar. Jika gelar-gelar ini sudah digunakan sebelum era Kristen, itu berarti bahasa yang digunakan untuk menggambarkan yang ilahi adalah bagian dari tradisi yang jauh lebih tua dan sudah ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ide-ide yang kita anggap baru pada abad pertama sebenarnya adalah konsep kuno yang ditemukan kembali. Profesor Lawrence Kiffman dari NYU, seorang ahli terkemuka tentang gulungan-gulungan itu, menyatakan bahwa temuan ini menjembatani kesenjangan antara Yudaisme dan Kekristenan dengan cara yang membuat kedua agama terlihat seperti cabang dari pohon yang sama. Gulungan-gulungan itu memberikan mata rantai yang hilang. Mereka menunjukkan momen dalam waktu sebelum kedua jalur itu terpisah. Tetapi ketika penerjemahan bergerak ke fragmen-fragmen yang paling rahasia, pola baru muncul. Gulungan-gulungan itu tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Mereka berisi pesyarim, komentar yang mengambil nubuat kuno dan menerapkannya pada masa depan. Suatu masa yang mereka sebut akhir zaman. Ketika para cendekiawan membaca cermin modern ini, mereka menemukan deskripsi tentang masyarakat yang terobsesi dengan kekayaan, dipimpin oleh pemuntir pembohong yang menyesatkan massa untuk mencari untung. Mereka menemukan deskripsi tentang dunia di mana kebenaran tersembunyi di balik dinding kata-kata yang indah. Dan kemudian muncullah bagian yang tidak diduga siapapun. Itu adalah deskripsi tentang seorang pemimpin global yang akan bangkit melalui tipu daya, mengklaim membawa perdamaian sambil mempersiapkan panen jiwa. Teks itu sangat spesifik sehingga terasa seperti laporan berita dari masa depan. Renungkan sejenak. Kata-kata ini ditulis pada kulit binatang 2000 tahun yang lalu. DNA memberitahu kita bahwa hewan-hewan itu hidup di dunia yang penuh rumput dan air. Tetapi kata-kata yang mereka bawa menggambarkan dunia yang penuh dengan besi dan kebohongan. Data teknis DNA dan tinta dari gulungan memberitahu kita apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak memberi tahu kita bagaimana rasanya. Anda telah merasakannya. Kebanyakan orang telah merasakan ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Itu adalah perasaan bahwa versi realitas yang Anda terima tidak lengkap. Itu adalah perasaan bahwa ada kebenaran yang lebih dalam dan lebih tua yang terkubur di bawah permukaan rutinitas harian Anda. Orang-orang yang menyembunyikan gulungan ini merasakan beban yang sama. Mereka hidup di dunia dengan kekuatan imperial absolut. Roma ada di mana-mana. Lembaga-lembaga keagamaan pada masa mereka telah menjadi kaku dan politis. Orang-orang ini melihat tradisi suci mereka diubah menjadi alat kontrol. Jadi, mereka melakukan sesuatu yang nekat. Mereka mengambil hal-hal yang paling mereka cintai, buku-buku dan sejarah mereka, dan mereka berjalan ke padang gurun. Pikirkan tentang realitas fisik dari pilihan itu. Mereka membawa kendi-kendi tanah liat yang berat ke tebing batu kapur dalam panas 100 derajat. Mereka tidak melakukan ini untuk museum. Mereka tidak melakukannya untuk kita. Mereka melakukannya karena mereka percaya bahwa kebenaran adalah hal fisik yang harus dilindungi. Mereka percaya bahwa jika mereka bisa menjaga kata-kata itu tetap aman, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali ke cahaya. Kebanyakan orang telah merasakan kesenjangan antara iman yang diberikan kepada mereka dan iman yang benar-benar mereka bawa. Kesenjangan itu memiliki nama dalam teks-teks ini. Mereka menyebutnya jalan di padang belantara.
Itu adalah gagasan bahwa bagian terpenting dari menjadi manusia sering terjadi di luar dinding kuil atau kantor. Itu terjadi di tempat-tempat yang sunyi dan tidak nyaman di mana Anda dipaksa untuk melihat siapa diri Anda sebenarnya. Ada kesepian yang mendalam dalam naskah-naskah ini. Anda dapat melihatnya dari cara tinta kadang menipis saat juru tulis menjadi lelah. Anda dapat melihatnya dari koreksi yang dibuat di pinggir halaman. Ini adalah orang-orang nyata dengan nama dan ketakutan. Mereka khawatir mereka akan dilupakan. Mereka khawatir seluruh budaya mereka akan dihapus. Mereka benar untuk khawatir. Pada tahun 70 Legiun Romawi telah membakar bait suci di Yerusalem. Dunyayang mereka kinotela lenyap. Tetapi gulungan-gulungan itu tetap ada. Mereka duduk dalam kegelapan selama 2000 tahun, menyimpan rahasia untuk seseorang yang tidak akan pernah mereka temui. Mereka menyimpannya untuk Anda. Kebanyakan orang telah merasakan kesenjangan antara iman yang diberikan kepada mereka dan iman yang benar-benar mereka bawa. Jika ini beresonansi dengan Anda tidak sendirian. Dan Anda tidak salah untuk mempertanyakan hal-hal yang diberitahukan kepada Anda sebagai hal yang mutlak. Gulungan-gulungan itu membuktikan bahwa percakapan selalu lebih luas dari yang kita yakini. Tinggalkan komentar. Katakan padaku di mana posisimu dengan ini. Perasaan menemukan sesuatu yang hilang bukan hanya tentang sejarah. Ini tentang menyadari bahwa pertanyaan Anda sendiri pernah ditanyakan sebelumnya. Ini tentang menyadari bahwa Anda adalah bagian dari garis keturunan yang sangat tua dan sangat sunyi dari orang-orang yang menolak menerima versi kebenaran yang dangkal. Tetapi memahami keindahan gulungan-gulungan itu hanyalah setengah dari cerita. Setengah lainnya lebih sulit. Kita harus bertanya mengapa kitab-kitab ini dikeluarkan dari Alkitab kita sejak awal. Kita harus melihat ruangan-ruangan di mana keputusan itu dibuat. Pengeluaran teks-teks ini bukanlah kecelakaan. Itu adalah masalah seleksi institusional. Untuk memahami mengapa gulungan laut mati tidak menjadi bagian dari Alkitab Barat, kita harus melihat logika gereja mula-mula. Pada abad keempat, Kekaisaran Romawi sedang bertransisi dari penganiaya orang Kristen menjadi pelindung utama mereka. Ini memerlukan pengecualian strategis dari teks apapun yang tidak dapat dipertahankan secara politik. Kitab Henof dan gulungan perang bermasalah bagi kekaisaran yang sedang berkembang. Teks-teks ini penuh dengan deskripsi hierarki surgawi dan pertempuran kosmik yang mengabaikan otoritas duniawi. Mereka menunjukkan bahwa individu memiliki jalur langsung ke yang ilahi yang tidak memerlukan pemerintah atau gereja terpusat. Bagi sebuah institusi yang mencoba menyatukan kekaisaran yang terpecah di bawah satu hukum, ide-ide seperti itu berbahaya. Hal ini terlihat jelas pada tahun 363 di Konsili Laodikia. Itu adalah pertemuan para pemimpin gereja di mana mereka secara resmi mendaftarkan kitab-kitab mana yang dapat dibacakan di gereja. Mereka tidak melarang gulungan-gulungan itu karena mereka membencinya. Mereka menghapusnya karena mereka tidak sesuai dengan narasi masyarakat yang stabil dan hierarkis. Jalan di padang belantara yang dijelaskan dalam gulungan-gulungan itu terlalu radikal. Itu memprioritaskan padang, guruan daripada kota, dan roh daripada hukum. Kerangka akademis memberitahu kita bahwa ini adalah proses kanonisasi. Itu adalah kelangsungan hidup ide-ide yang paling mudah beradaptasi. Tetapi dalam proses itu, keragaman gulungan-gulungan itu hilang. Bukti DNA dari perkamen mengingatkan kita bahwa ini dulunya adalah arsip global. Itu adalah koleksi dari Galilea, Yerusalem, dan pesisir. Pada saat Alkitab diselesaikan di Barat, keragaman geografis dan intelektual itu telah dipersempit. Lembaga-lembaga yang berkuasa membuat pilihan yang logis. Mereka memilih teks-teks yang mempromosikan ketertiban dan kejelasan. Mereka memilih buku-buku yang dapat dengan mudah dikelola oleh imamat. Gulungan-gulungan itu, dengan malaikat-malaikat kompleks dan panggilan revolusioner mereka untuk keadilan, ditinggalkan di dalam gua-gua. Mereka tidak hilang, mereka dengan sengaja disingkirkan. Kita juga harus mempertimbangkan peran institusi modern. Ketika gulungan-gulungan itu pertama kali ditemukan pada tahun 1947, tim cendekiawan yang ditugaskan untuk mereka sangat kecil. Selama beberapa dekade, mereka mengendalikan siapa yang dapat melihat fragmen-fragmen itu.
Ini mengarah pada apa yang disebut peneliti sebagai monopoli gulungan. Itu bukanlah konspirasi orang jahat. Itu adalah kasus proteksionisme akademis. Para cendekiawan ini ingin melindungi reputasi mereka dan pekerjaan hidup mereka. Mereka takut bahwa jika publik melihat kekacauan fragmen asli, itu akan menyebabkan krisis iman. AI yang digunakan untuk menganalisis pola-pola ini tidak memiliki lembaga yang harus dilindungi. Ia tidak memiliki reputasi yang harus dipertahankan. Ketika diminta untuk melihat kesenjangan antara gulungan dan Alkitab modern, ia hanya memunculkan pola tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sejarah yang kita terima adalah sejarah yang dikurasi. Itu adalah taman yang telah disiangi. Gulungan-gulungan itu adalah hutan liar yang ada di luar gerbang. Saat ini, kita tidak lagi memerlukan izin dari Dewan untuk melihat kata-kata ini. Pengurutan DNA dan fotografi inframerah digital telah melewati filter manusia. Logika yang membuat teks-teks ini tersembunyi selama 1.600 tahun telah dikalahkan oleh teknologi yang dimaksudkan untuk mengatur dunia. Kita akhirnya melihat kitab-kitab tersembunyi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin. Sekarang saya mengerti mengapa ini terjadi. Pengecualian itu adalah alat untuk stabilitas. Tetapi stabilitas sering datang dengan mengorbankan seluruh kebenaran. DNA dari gulungan laut mati menghubungkan kita dengan masa lalu kuno. Tetapi tinta menghabungkan kita dengan masa kini. Di dalam naskah-naskah ini ada temuan spesifik yang disebut Pesher Habakuk. Itu adalah komentar tentang bagaimana suatu masyarakat runtuh. Ini menggambarkan budaya di mana imam yang jahat lebih mencintai uang daripada manusia. Ini berbicara tentang para pemimpin yang membangun kota dengan darah dan mendirikan komunitas di atas kebohongan. Teks ini menggambarkan dunia di mana iman dimonetisasi. Ini berbicara tentang arena yang dipenuhi dengan orang-orang yang kosong secara rohani, mengikuti pria-pria yang menjanjikan kemakmuran sambil tidak memberikan apapun. Apakah ini terdengar seperti ditulis 1.700 tahun yang lalu? Atau apakah ini terdengar seperti sesuatu dari minggu ini? Kata-kata ini disalin dengan tangan oleh para biarawan yang tidak memiliki konsep tentang algoritma digital atau media massa. Mereka hidup di dunia yang sunyi dan berbatu. Namun, mereka secara akurat memprediksi keadaan psikologis manusia modern. Mereka melihat pemuntir pembohong, sesosok tokoh yang menggunakan karisma untuk menutupi kurangnya substansi. Mereka melihat pencari hal-hal halus, orang-orang yang lebih memilih kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang sulit. Kontras langsungnya mencolok. Kita hidup di zaman informasi total. Kita dapat mengurutkan DNA domba berusia 2.000 tahun. Kita dapat memindai fragmen dengan cahaya inframerah. Tetapi kita sering lebih bingung tentang makna hidup kita daripada orang-orang yang duduk di gua-gua itu. Gulungan-gulungan itu memberitahu kita bahwa akhir zaman bukanlah tanggal di kalender. Itu adalah kondisi hati manusia. Itu adalah apa yang terjadi ketika suatu masyarakat lupa bagaimana membedakan antara apa yang berharga dan apa yang hanya berisik. Cermin modern menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan kita tidaklah baru. Ketegangan antara institusi dan individu seluloida. Ketegangan antara kebenaran dan hal yang halus adalah kondisi manusia yang permanen. Gulungan-gulungan itu selamat karena mereka disembunyikan dari dunia. Mungkin kita telah tiba pada saat kita siap untuk menemukannya lagi. Sumber-sumber kuno ini tidak berakhir dalam kegelapan. Mereka ditutup dengan sebuah kembalinya. Mereka berbicara tentang seorang guru kebenaran yang akan muncul ketika dunia terasa paling kacau. Mereka berjanji bahwa anak-anak terang pada akhirnya akan menemukan jalan mereka kembali ke pusat cerita. DNA membuktikan perpustakaan itu nyata. Sejarah membuktikan bahwa ia disembunyikan. Tetapi cermin membuktikan bahwa ia ditulis untuk kita. Ada resolusi yang menunggu di akhir perjalanan ini. Kebenaran tidak dihancurkan, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk dibaca. Video ini membahas bukti genetik yang membuktikan bahwa gulungan laut mati adalah arsip global. Tetapi itu memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Siapa guru kebenaran yang disebutkan dalam gulungan-gulungan itu, dan mengapa kehidupannya sangat mirip dengan kisah Yesus meskipun hidup seabad lebih awal? Itulah yang akan dijawab oleh video berikutnya.
berlangganan dan aktifkan notifikasi, menyelami, Mesias pertama, mengungkap tokoh sejarah yang dihapus dari buku teks Anda untuk melindungi narasi berusia 2000 tahun. Anda tidak akan ingin melewatkan apa yang akan datang. Gulungan laut mati lebih dari sekadar kulit dan tinta tua. Mereka adalah catatan fisik dari saat sejarah manusia diedit. Mereka menunjukkan kepada kita apa yang disimpan dan apa yang dibuang. Mereka mengingatkan kita bahwa versi masa lalu yang kita bawa hanyalah satu sisi dari cerita,